Rusia sedang melancarkan perang melawan Tuhan. Ketika Stalina berkuasa, 130.000 pendeta Rusia ditangkap, 8.000 uskup dan pendeta dibunuh. Hal ini belum banyak berubah sejak itu. Rusia kini mirip dengan Uni Soviet. Saya belajar bahwa mempolitisasi dan menuntut orang Kristen sudah lama terjadi di Rusia. Nah, faktanya itu strategi yang sama yang mereka pakai berabad-abad. Di Rusia, pendeta Protestan didenda karena berdoa bersama, umat Katolik kurang bebas, dan orang Yahudi dipermalukan karena tradisi mereka. Gereja-gereja digerebek saat khotbah, dan komunitas Yahudi yang dulu otonom secara budaya dan agama kini perlahan hilang. Bukan karena perang atau ekstremisme, tetapi karena pemerintah yang bertekad menghancurkan keimanan yang independen. Kampanye Kremlin melawan agama menargetkan siapapun yang keyakinannya memimpin, bukan mengikuti. Dari gereja bawah tanah hingga Yahudi tertindas. Inilah kisah harga keyakinan saat Kremlin menuntut diam. Mari mulai dengan peran gereja Ortodoks, karena itu kunci memahaminya. Selama lebih dari 1000 tahun, Ortodoks telah menjadi bagian dari apa yang membuat Rusia terasa seperti Rusia. Itu dimulai pada tahun 988 Masehi, ketika seorang pangeran bernama Vladimir memilih agama Kristen untuk rakyatnya. Ia dan kerajaannya dibaptis, sehingga gereja terikat dengan para penguasa. Gereja membantu raja dan tsar menjaga persatuan rakyat, khususnya saat perang atau masa sulit. Gereja melambangkan identitas Rusia seperti bendera atau lagu kebangsaan. Menjadi Ortodoks berarti setia pada negara dan pemimpin. Saat ini, hubungan itu sangat kuat. Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Putin bekerja sama erat dengan gereja Ortodoks. Pemimpin gereja, Patriark Kiril, menyebut masa kepemimpinan Putin sebagai anugerah bagi Rusia, seperti yang ia sampaikan dalam surat terbuka pada tahun 2023 untuk merayakan kemitraan mereka. Pemerintah memberi dana untuk gereja dan biara. Sebagai imbalan, gereja mendukung ide besar negara, seperti mempromosikan nilai keluarga atau menentang Barat. Kesepakatan ini menguntungkan kedua pihak. Gereja berperan besar di sekolah dan televisi pemerintah, tampak melindungi jiwa Rusia. Lalu bagaimana dengan Kristen non-Ortodoks? Disinilah masalah muncul. Rusia juga memiliki kelompok Kristen Protestan yang sudah berabad-abad ada, namun tak pernah benar-benar diterima. Mereka paling baik hanya ditoleransi, paling buruk diawasi, dan sering diperlakukan seperti orang luar di negara mereka sendiri. Gelombang pertama pemukim Jerman, mayoritas Lutheran, datang pada 1500-an untuk membantu pembangunan dan pertanian. Orang-orang Mennonite datang melarikan diri dari penganiayaan di Eropa. Mereka membentuk komunitas erat di Ukraina dan Siberia, dikenal disiplin, pasifis, dan tradisi agama kuat. Pada tahun 1800-an penganut baptis mulai menyebar, terinspirasi oleh para misionaris dari Jerman dan Inggris. Pesan mereka sederhana namun kuat. Iman itu pribadi dan baptisan sebaiknya dipilih saat dewasa. Gagasan itu sangat bertentangan dengan pandangan Ortodoks, dan hal itu membuat penganut baptis menjadi sasaran. Penganut Pentakosta menyusul pada awal 1900-an. Mereka membawa ibadah lebih emosional, seperti berdoa keras, bernyanyi semangat, dan kadang berbicara dalam bahasa roh. Kelompok-kelompok ini kecil, tersebar, sering miskin namun tangguh. Mereka tetap berpegang pada keyakinannya meski negara, gereja, dan budaya menentang. Di masa Tsar, kaum Protestan selalu tertekan. Gereja Ortodoks, satu-satunya yang diakui resmi, di luar itu dianggap mencurigakan. Jika kamu baptis, Lutheran, atau Mennonit itu sangat buruk. Izin membangun gereja bisa ditolak, cetak teks keagamaan dilarang, atau didenda jika mengadakan pertemuan umum. Lebih parahnya, mengajak seseorang keluar dari Ortodoks tak hanya dianggap buruk, tapi juga ilegal. Pendeta diawasi, khotbah disensor, dan jemaat sering harus beribadah diam-diam karena satu kesalahan bisa membuat polisi datang ke rumah. Lalu datanglah tahun 1917 dan semuanya menjadi jauh lebih buruk. Kaum Bolshevik bukan hanya tidak suka agama, mereka benar-benar membencinya. Mereka menganggap agama ancaman bagi revolusi dan alat penindasan yang harus dihancurkan, sehingga menekannya dengan segala cara. Lenin menyebutnya kebohongan, Stalin menganggapnya virus. Semua kelompok agama jadi sasaran, namun Protestan paling rentan. Mereka tak punya otoritas pusat yang bisa dimanipulasi negara. Mereka berkumpul di rumah secara paksa dan kelompok kecil. Kemandirian mereka dianggap berbahaya oleh rezim. Pada 1930-an penindasan berubah jadi pembersihan. Ribuan pendeta Protestan, penatua, dan misionaris ditangkap dan dikirim ke kamp kerja paksa di Siberia, Kutub Utara, dan Asia Tengah. Banyak yang hilang, gereja ditutup atau dialih fungsi,
Alkitab disita, dibakar, disembunyikan, dan literatur keagamaan dilarang. Memiliki satu ayat tulisan tangan bisa dianggap aktivitas anti-Soviet, meski tidak ada laporan resmi Soviet yang menyatakannya. Sejarawan memperkirakan lebih dari 80% pemimpin agama, termasuk Protestan, dipenjara, dieksekusi, atau dibungkam saat puncak teror Stalin. Iman itu tidak mati, hanya bergerak ke bawah tanah. Kaum Protestan tetap berkumpul diam-diam, kadang di lumbung, ruang bawah tanah, atau hutan. Mereka berbagi salinan Alkitab tulisan tangan, menghafal ayat, dan diam-diam mengajari anak-anak di rumah. Keluarga-keluarga berdoa dengan berbisik, selalu mendengarkan suara langkah kaki di luar. Ketakutan itu selalu ada, tapi keyakinan mereka juga tak pernah goyah. Bagi banyak orang, iman adalah bentuk perlawanan, bukan sekadar spiritual. Pada 1944, pemerintah Soviet mencoba taktik baru. Pemerintah mengizinkan pembentukan Dewan Serikat untuk Kristen Injili Baptis. Langkah ini bertujuan mengendalikan gerakan itu melalui struktur resmi. Beberapa gereja bergabung dengan harapan bisa bertahan, sementara yang lain menolak karena tidak mau mengorbankan kemandirian mereka. Mereka di luar sistem menghadapi tekanan lebih besar seperti penggerebekan, penangkapan, dan pelecehan, namun tetap bertahan. Iman mereka mencakup kepercayaan dan kebebasan. Dan tidak peduli seberapa keras pemerintah berusaha memadamkannya, iman itu terus menyala dengan tenang, keras kepala, seperti api yang menolak untuk padam. Setelah Uni Soviet runtuh tahun 1990, satu keadaan sempat membaik. Tahun 1990-an di Rusia penuh dengan ide dan kebebasan baru. Gereja Protestan berkembang pesat, misionaris dari Amerika dan Eropa datang membawa uang dan Alkitab. Gereja-gereja baru dibuka kembali, dan orang-orang yang penasaran tentang iman memenuhi gereja-gereja itu. Awal 2000-an, sekitar 1 juta orang Rusia beragama Protestan, mayoritas Baptis. Sekitar 50.000 orang. Pantai Costa tidak jauh tertinggal, sekitar 30.000 orang. Advent membangun sekolah, klinik, membantu masyarakat, dan menyebarkan pesan mereka. Rasanya seperti iman akhirnya bebas, tapi itu tak berlangsung lama. Saat Vladimir Putin berkuasa pada 2000, suasana agama mulai berubah. Gereja Ortodoks Rusia dijadikan simbol identitas nasional, sedangkan Kristen lain, khususnya Protestan, dianggap sebagai outsider. Banyak gereja Protestan terkait Barat, pendetanya lulusan luar negeri, didanai misi asing, dan teologinya tidak sesuai narasi negara. Bagi Kremlin, ini tak hanya merepotkan, tapi juga mencurigakan. Segala hal asing kini dianggap ancaman, peluang masuknya pengaruh, atau kedok mata-mata. Pada pertengahan tahun 2000-an, pesannya sudah jelas. Negara ingin mengendalikan agama dengan lebih ketat. Hukum menjadi semakin ketat, persyaratan pendaftaran semakin rumit, dan pengawasan semakin agresif. Gereja independen didesak bergabung dengan serikat resmi atau dianggap ekstremis. Evangelikalisme di luar area yang ditetapkan tidak disarankan. Sementara institusi ortodoks maju dengan dukungan negara, kelompok Protestan tertekan secara hukum, sosial, dan finansial. Titik balik utama terjadi pada 2016 saat Undang-Undang Yarovaya diperkenalkan, dinamai dari politisi Irina Yarovaya. Undang-undang itu disebut anti-terorisme, tapi bagi minoritas agama terasa seperti penindasan tersembunyi. Undang-undang itu melarang berbagi keyakinan di luar gedung agama resmi. Itu berarti tidak boleh ada studi Alkitab di rumah, tidak boleh berkhotbah di jalan, tidak boleh membagikan traktat, dan tidak boleh memposting tentang keyakinan Anda secara online kecuali Anda mendapat persetujuan dari pemerintah. Bahkan mengundang seseorang ke gereja bisa dianggap sebagai aktivitas misionaris ilegal. Hukumannya sangat berat. Individu bisa didenda 5.000 rubel, sekitar $75 Amerika Serikat, hanya karena berbicara tentang iman mereka di depan umum. Gereja dan organisasi bisa didenda sampai 1 juta rubel atau $12.000 Amerika Serikat jika mengadakan pertemuan tanpa izin atau memasang tanda undangan ibadah. Itu bukan teguran ringan. Bagi jemaat kecil yang berjuang bertahan, itu bisa membuat mereka benar-benar tutup. Dan undang-undang itu bukan sekadar simbolis, tapi benar-benar ditegakkan. Pendeta Baptis didakwa karena memasang tanda di luar gedung mereka. Jemaat Pentakosta didenda karena membahas iman di halte bus. Ibadah dihentikan saat khotbah. Bahkan unggahan tentang pertemuan doa dianggap pelanggaran. Pada tahun 2019, lebih dari setengah dari semua kasus yang dituntut berdasarkan Undang-Undang Yarovaya melibatkan umat Kristen evangelis.
Dampaknya sangat mencekam bagi umat Protestan. Gereja berhenti mengiklankan kebaktian, jemaat takut bicara terbuka, pekerjaan misi melambat drastis. Di negara yang melindungi gereja ortodoks, umat Protestan harus menghadapi hambatan hukum demi menjalankan iman mereka. Polisi kerap menghadiri pertemuan doa, membubarkan acara, dan menyita buku atau ponsel jemaat. Undang-undang Yarovaya tidak hanya mengatur, tapi juga mendefinisikan ulang agama, serta membedakan antara yang dianggap Rusia dan asing. Memastikan segala di luar kendali negara tetap diam atau menanggung akibat. Saksi-saksi Yehua mengalami perlakuan paling keras di antara kelompok Kristen di Rusia. Tahun 2017 pemerintah resmi melabeli mereka ekstremis. Hal ini mengejutkan banyak orang karena mereka dikenal sebagai Kristen damai yang tidak berperang dan sering berkeliling membicarakan iman dari pintu ke pintu. Kamu mungkin pernah bertemu mereka, namun otoritas Rusia menganggap kemandirian, koneksi global, dan penolakan aturan negara sebagai ancaman. Mereka sepenuhnya dilarang. Literatur dan ibadahnya dianggap kriminal, serta gedung-gedung mereka disita. Beberapa properti mereka bernilai jutaan. Sampai Agustus 157, saksi-saksi Yehua masih dipenjara. Beberapa menjalani hukuman hingga 8 tahun, hanya karena mengadakan pertemuan doa atau membaca Alkitab bersama. Pada 2024, sebuah keluarga di Ural sempat kehilangan hak asuh anak karena pejabat menganggap keyakinan mereka berbahaya. Tindakan ini memberi pesan tegas pada kelompok agama lain. Jika melanggar, ada konsekuensi. Sebuah laporan terbaru dari Open Doors, sebuah kelompok yang memantau penganiayaan agama, menunjukkan bahwa Rusia telah menjadi salah satu tempat tersulit bagi umat Protestan untuk beribadah dengan bebas. Jadi apakah dunia hanya diam saat semua ini terjadi? Jawabannya iya dan tidak. Begini, respons internasional memang kuat, tapi tidak terlalu efektif. Amerika Serikat, Uni Eropa, dan beberapa organisasi hak asasi manusia telah berulang kali mengecam Rusia atas diskriminasi agama. Pada 2024, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat kembali mencantumkan Rusia dalam daftar negara perhatian khusus untuk tahun ke-6. Mereka menyatakan Rusia menindas umat Protestan secara sistematis. Kelompok-kelompok seperti Human Rights Watch dan Amnesty International telah menerbitkan laporan yang menunjukkan bagaimana komunitas Protestan diawasi, dilecehkan, dan dipenjara karena melakukan aktivitas keagamaan dasar. Gereja Barat, seperti Konvensi Baptis Selatan dan Gereja Metodis Bersatu juga telah bersuara. Mereka menulis surat, mengadakan kampanye doa, dan mendesak pemerintah bertindak. Namun di Rusia, perubahan tetap minim. Para pejabat menolak kritik itu sebagai campur tangan asing. Suara umat Protestan yang minoritas sering tak terdengar. Keadaan bahkan lebih buruk di wilayah Ukraina yang sekarang dikuasai Rusia. Sejak aneksasi Crimea 2014 dan invasi Ukraina Timur 2022. Gereja Protestan di wilayah itu terancam serius. Di Donetsk dan Luhansk, lebih dari 100 gedung Protestan diambil alih dan diberikan ke kelompok ortodoks pro-Moskwa. Pendeta yang menolak bekerja sama ditangkap. Beberapa disiksa, lainnya dibunuh. Pemimpin baptis di Donetsk dipukuli karena menolak sumpah setia pada Rusia. Di Crimea, kasus awal undang-undang Yarovaya berkembang jadi larangan total. Ibadah Protestan kini dianggap perlawanan. Human Rights Watch mengatakan bahwa wilayah-wilayah ini telah menjadi lubang hitam bagi kebebasan beragama, di mana banding tidak mungkin dilakukan dan diam adalah satu-satunya cara untuk tetap aman. Namun, umat Protestan tetap bertahan. Sama seperti pada masa Soviet, banyak dari mereka yang bergerak secara sembunyi-sembunyi. Mereka menggunakan aplikasi terenkripsi, pertemuan diam-diam, dan pesan berkode untuk tetap terhubung. Beberapa telah meninggalkan Rusia ke tempat-tempat seperti Polandia atau Jerman, di mana mereka dapat beribadah dengan bebas. Namun banyak yang tetap tinggal, memilih untuk hidup dengan risiko daripada meninggalkan komunitas mereka. Iman mereka kuat namun diam. Ini soal bertahan hidup, bukan membuat keributan. Menariknya, tidak semua hanya mengikuti arus. Bahkan di gereja ortodoks Rusia, yang sering dianggap mendukung pemerintah, tidak semua setuju dengan tindakan negara. Beberapa pendeta dan uskup telah angkat bicara, terutama sejak perang Ukraina dimulai. Tahun 2020, 280 rohaniwan ortodoks berbagai negara menandatangani surat terbuka mengecam perang itu.
Mereka mengatakan bahwa perang itu bertentangan dengan nilai-nilai Kristen. Beberapa dari mereka berbasis di Rusia atau memiliki jemaat Rusia. Yang lain, seperti Pastor Loan Berdin dari Kostroma, menggunakan khotbah mereka untuk berbicara menentang kekerasan. Ia didenda karena hal itu. Seorang pastor lainnya, Pastor Dmitry Safronov, kehilangan pekerjaannya setelah mengunggah pesan di internet yang mengkritik perang dan sebelumnya memimpin upacara pemakaman partai oposisi Rusia. Mereka tak terkenal, tapi kata-kata mereka bermakna bagi pengikutnya. Mereka menunjukkan bahwa bahkan di dalam gereja Ortodoks, ada orang-orang yang percaya bahwa iman seharusnya memimpin negara, bukan mengikuti negara. Meskipun benar bahwa sebagian besar pemimpin Ortodoks tetap diam atau mendukung pemerintah, retakan-retakan itu ada dan semakin membesar. Di Rusia sekarang, agama bukan sekadar keyakinan, tapi juga kendali. Negara yang memutuskan agama mana yang dianggap aman, suara mana yang diizinkan, dan doa mana yang diperbolehkan. Siapapun yang melanggar batas, baik saksi-saksi Yehova, baptis, atau imam ortodoks, akan menerima konsekuensi. Namun mereka juga memiliki sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh pemerintah, yaitu keyakinan. Dan di negara di mana diam, seringkali menjadi satu-satunya perlindungan, keyakinan menjadi bentuk perlawanan yang sunyi. Namun, bukan hanya umat Protestan yang dianiaya, dua agama tertua di Rusia juga sangat menderita, Katolik dan Yahudi. Keduanya berakar kuat di Rusia dan telah lama mengalami diskriminasi, kekerasan, serta pengendalian. Sama seperti dengan kaum Protestan, kisah mereka menunjukkan kepada kita bagaimana Rusia memperlakukan agama apapun yang tidak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh negara. Komunitas Yahudi telah tinggal di berbagai wilayah Rusia selama lebih dari 1000 tahun, namun sebagian besar waktu mereka tidak diperlakukan setara sebagai warga negara. Di Kekaisaran Rusia, orang Yahudi dipaksa untuk tinggal di daerah khusus yang disebut Pale of Settlements. Mereka dilarang tinggal di kota besar seperti Moskow atau Saint Petersburg, serta menghadapi pembatasan hukum dalam pekerjaan, pendidikan, dan kepemilikan properti. Mereka juga menjadi sasaran sesuatu yang disebut pogrom. Ini adalah tindakan kekerasan yang menghancurkan rumah dan bisnis, serta seringkali membunuh orang-orang tak bersalah. Banyak dari pogrom ini bukanlah kejadian acak. Pejabat setempat dan polisi seringkali mendorong terjadinya, atau pura-pura tidak melihat. Menjelang akhir tahun, 1800-an antisemitisme di Rusia mulai menjadi bagian dari kebijakan pemerintah. Polisi rahasia menyebarkan dokumen palsu protokol para tetua Sion yang menuduh orang Yahudi ingin menguasai dunia. Itu sepenuhnya fiksi, namun digunakan untuk membenarkan kebencian, kecurigaan, dan nantinya menginspirasi propaganda Nazi. Saat Uni Soviet berdiri, keadaan tak membaik. Pemerintahan baru awalnya berjanji memperlakukan semua orang setara. Tak lama kemudian, pemerintah menyerang semua agama, termasuk Yudaisme. Sinagoga ditutup, bahasa Ibrani dilarang, sekolah dan surat kabar Yahudi ditutup. Para pemimpin Yahudi ditangkap atau dieksekusi. Banyak orang Yahudi terpaksa meninggalkan atau menyembunyikan keyakinan demi bertahan hidup. Di bawah pemerintahan Stalin, antisemitisme sangat menakutkan. Pada tahun 1950, 23 penyair dan penulis Yahudi dieksekusi secara diam-diam dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Malam Pembunuhan Para Penyair. Setahun setelahnya, Stalin menuduh sekelompok dokter Yahudi bersekongkol membunuh pemimpin Soviet yang dikenal sebagai konspirasi dokter. Banyak orang Yahudi takut akan terjadi penangkapan massal, tetapi untungnya Stalin meninggal sebelum hal itu terjadi. Sayangnya, setelah Stalin pun keadaan tetap sulit. Orang Yahudi sering ditolak masuk universitas, dilarang bekerja di bidang tertentu, atau tak boleh bepergian ke luar negeri. Mereka yang mengajukan izin keluar dari Uni Soviet disebut refusnik. Mereka kehilangan pekerjaan, diawasi oleh KGB, dan kadang-kadang ditangkap hanya karena meminta izin untuk pergi. Beragama Yahudi secara terbuka masih berbahaya. Namun, seperti yang terjadi pada umat Protestan, ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, kehidupan Yahudi mulai kembali, sinagoga dibuka kembali, dan kelas bahasa Ibrani dimulai lagi. Organisasi Yahudi Global bersatu membantu membangun kembali komunitas. Kehidupan Yahudi di Rusia sempat terlihat menjanjikan, namun sejak 2000-an semuanya mulai berubah. Saat Putin memperketat kendali masyarakat, ide antisemit perlahan muncul lagi. Kelompok sayap kanan menyebar teori konspirasi lama, sementara media pemerintah kadang menyiratkan orang Yahudi di balik masalah Rusia. Pada Januari 2017, Piotr Tolstoy, anggota parlemen senior dan wakil ketua parlemen Rusia, Duma, membuat pernyataan yang menyiratkan bahwa keturunan orang Yahudi yang keluar dari wilayah pemukiman dan merobohkan gereja-gereja kami selama revolusi Bolshevik sekarang menjalankan organisasi non-pemerintah. Di Rusia, banyak yang menganggap ini pesan antisemit,
Tapi di era Putin, ia tidak mendapat hukuman. Setelah Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022, situasinya semakin memburuk. Meski Presiden Ukraina Yahudi, propaganda Rusia tetap menuduh pemerintah Ukraina dipenuhi Nazi. Pada tahun 2023, sebuah sinagoga di Moskow dirusak dengan simbol-simbol grafiti penuh kebencian yang membawa pesan intimidasi yang jelas. Itu bukan sekadar vandalisme, itu adalah sebuah peringatan. Lalu, pada tahun 2024, sebuah sekolah Yahudi di Volgorod menutup pintunya setelah menjadi sasaran ancaman bom berulang kali. Ancaman terus datang tanpa ada yang bertanggung jawab. Pihak berwenang tak memberi perlindungan, jawaban, atau penangkapan. Bagi banyak keluarga Yahudi, itu adalah puncaknya. Orang tua menarik anak dari sekolah agama karena khawatir keselamatan. Sejumlah pemimpin Yahudi diam-diam meninggalkan negara itu demi keamanan komunitas mereka. Peristiwa besar terjadi Oktober 2023 saat penerbangan dari Tel Aviv tiba di Dagestan. Dan dalam beberapa jam, sekelompok massa menyerbu Bandara Uytash di Makhachkalala. Mereka tidak hanya melakukan protes, mereka sedang memburu. Ratusan orang menerobos barikade, mengibarkan bendera Palestina, meneriakkan ancaman, dan menuntut untuk melihat paspor. Mereka mencari penumpang Yahudi. Beberapa mengejar orang di landasan pacu, yang lain mencoba menghalangi pesawat agar tidak mendarat. Itu adalah kebencian mentah yang terarah, disiarkan langsung di media sosial. Tanggapan polisi lambat dan lemah. Hanya sedikit yang ditangkap, mayoritas perusuh dibiarkan bebas. Kejadian serupa terjadi di seluruh Kaukasus Utara akhir pekan itu. Di Nalchik, pusat kebudayaan Yahudi yang dibangun dibakar. Di Khasovchut, pengunjuk rasa melempari hotel dengan batu. Mereka percaya menampung pengungsi Israel. Di Cherkisik, massa berkumpul menuntut pengusiran orang Yahudi etnis. Itu bukan kejadian terpisah, itu terkoordinasi, dan itu dibiarkan. Para pemimpin Yahudi di Rusia menganggap ini kegagalan menjaga keamanan publik. Saat topeng terlepas, bahaya jadi nyata. Pemerintah menyangkal tanggung jawab, menyalahkan provokator dan pengaruh asing. Namun pesannya sudah jelas. Menjadi Yahudi yang terlihat di Rusia kini berisiko. Ketakutan ini bukan lagi teori, tapi nyata dan terus berkembang. Peristiwa ini saling terkait setelah bertahun-tahun meningkatnya antisemitisme akibat teori konspirasi dan retorika nasionalis. Organisasi-organisasi Yahudi sudah berada di bawah tekanan, dan beberapa di antaranya diberi label sebagai agen asing. Yang lain menghadapi inspeksi mendadak, ancaman hukum, dan kampanye pencemaran nama baik. Ujaran kebencian daring terhadap Yahudi jarang dihukum. Vandalisme sinagoga dan pemakaman sering diabaikan. Negara tidak perlu memimpin serangan, cukup pura-pura tidak melihat. Bagi banyak keluarga Yahudi, keputusan untuk pergi bukan soal politik, tapi soal bertahan hidup. Kerusuhan di bandara menjadi titik balik. Itu menunjukkan bahwa massa bisa bertindak tanpa hukuman, polisi akan ragu-ragu, dan pemerintah akan mengelak. Itu menandakan ketakutan lama kembali, dan kini diabaikan institusi yang seharusnya melindungi. Diamnya Kremlin sangat mencolok. Tidak ada pidato nasional, tidak ada permintaan maaf, tidak ada tindakan tegas yang nyata, hanya pernyataan samar dan beberapa penangkapan. Diam itu berbicara banyak. Diam itu membuat komunitas Yahudi harus menghadapi masalah sendiri dan menandakan ke seluruh Rusia bahwa antisemitisme tak lagi tabu. Itu cuma alat lain di persenjataan negara. Sekarang, mari kita bahas Gereja Katolik, kelompok agama yang kerap dianggap asing atau mencurigakan di Rusia. Umat Katolik telah lama tinggal di Rusia, khususnya di Ukraina Barat, Belarus, dan Siberia yang berakar Polandia atau Lituania. Sejak awal, pemerintah Rusia dan Gereja Ortodoks melihat Katolik sebagai pesaing. Pada abad ke-18 dan 19 saat Polandia dibagi dan masuk ke Kaisaran Rusia, jutaan Katolik mendadak jadi warga Rusia. Negara membatasi ibadah Katolik, melarang sejumlah aktivitas gereja, dan mendorong perpindahan ke Ortodoks. Misionaris Jesuit diusir, para imam diawasi atau ditangkap. Katolik diperbolehkan, namun diawasi ketat. Di era Soviet, situasinya makin buruk. Pemerintah komunis menganggap Katolik dan agama lain sebagai ancaman. Gereja ditutup, imam ditangkap, dan biara dihancurkan atau jadi penjara.
Pada tahun 1937 selama teror besar Stalin, para rohaniwan Katolik di Ukraina dan Belarus menjadi sasaran, dituduh melakukan mata-mata atau menyebarkan ide anti-Soviet. Banyak yang dikirim ke kamp kerja paksa atau dieksekusi. Setelah era Stalin, gereja Katolik tetap tertekan. Pemerintah Soviet melihat Vatikan sebagai ancaman, sehingga menjadi Katolik dicurigai dan pendidikan agama harus sembunyi-sembunyi. Para imam harus memilih bekerja sama dengan pemerintah atau berisiko ditangkap. Situasi ini berubah di tahun 1990-an. Setelah Uni Soviet runtuh, umat Katolik membangun lagi. Vatikan menjalin diplomasi, uskup baru diangkat, dan gereja dibuka kembali. Bantuan datang dari imam asing dan lembaga amal. Untuk sesaat ada harapan. Itu berlangsung hingga tahun 2002 ketika Paus Yohanes Paulus II mengambil langkah berani untuk memperkuat kehadiran gereja Katolik di Rusia dengan menaikkan 4 administrasi apostolik menjadi keuskupan penuh: Moskow, Saratov, Novosibirsk, dan Irkutsk. Gereja Ortodoks Rusia kurang menerima keputusan itu. Para pemimpin Ortodoks menuduh Vatikan membangun gereja saingan di Rusia, menyebutnya invasi dan memperingatkan ekspansi Katolik mengancam kedaulatan spiritual Rusia. Kremlin dengan cepat berpihak pada hierarki Ortodoks, memperkuat gagasan bahwa Katolik adalah pengaruh asing. Sejak saat itu, pertumbuhan Katolik terhenti, para imam asing menghadapi penolakan visa, paroki-paroki kesulitan dalam pendaftaran, dan kegiatan Katolik secara diam-diam dibatasi. Tekanan itu tidak hanya kembali, tetapi juga menjadi kebijakan. Kelompok Katolik di Rusia saat ini menghadapi banyak pembatasan yang sama seperti yang dialami oleh Protestan dan Yahudi. Imam asing sering ditolak visa, badan amal Katolik dicap agen asing, dan sekolah serta program pemuda kerap diperiksa atau diblokir. Pada 2021 seorang imam di Vladivostok ditahan karena mengajar agama tanpa izin, namun tak ada tuntutan diajukan. Itu mengirim pesan jelas, kamu diawasi. Tekanan terberat muncul setelah invasi Rusia ke Ukraina. Para pemimpin Katolik di Eropa dan Rusia menyerukan perdamaian, sementara beberapa imam secara terbuka menolak perang. Sebagai akibatnya, gereja mereka jadi sasaran. Seorang imam di Kaliningrad dicopot setelah berkhotbah menentang kekerasan. Tidak lama kemudian, parokinya digerebek polisi pajak. Beberapa didenda karena undang-undang baru Rusia yang melarang penghinaan militer. Umat Katolik kini dalam posisi berbahaya. Mereka dianggap orang barat dan nilai-nilainya dicurigai. Bahkan merayakan Natal pada tanggal 25 Desember yang umum di sebagian besar dunia Katolik membuat mereka menonjol di negara di mana gereja Ortodoks merayakannya pada bulan Januari. Siswa Katolik di sekolah sering ditekan untuk menyesuaikan diri dan suara mereka jarang dilibatkan dalam diskusi publik agama. Vatikan telah berusaha menjaga perdamaian dengan pemerintah Rusia dan gereja Ortodoks. Pada tahun 2023, Paus Fransiskus menawarkan bantuan menengahi perang Ukraina dan mengirim pesan damai, namun Kremlin mengabaikannya. Pemimpin gereja Ortodoks Rusia menyebutnya campur tangan. Di Rusia, banyak pemimpin Katolik ini lebih memilih diam dan fokus bertahan hidup daripada protes. Penganiayaan umat Katolik, Protestan, dan Yahudi di Rusia merupakan bagian dari rencana besar, bukan peristiwa acak. Setiap komunitas punya cara pengendalian sendiri, namun tujuannya tetap sama. Umat Protestan didenda dan diganggu hanya karena doa di rumah. Umat Katolik diam-diam ditekan lewat birokrasi, dokumen tanpa akhir, dan intimidasi. Komunitas Yahudi yang menegaskan kemandirian budaya atau agama diawasi, diisolasi, dan sering dianggap ancaman bagi persatuan nasional. Alatnya mungkin berbeda, tapi logikanya sama. Negara tidak bisa membiarkan iman ada di luar kendalinya. Untuk memahami ini lebih baik, Anda harus melihat pola yang lebih luas. Di Rusia, agama ditoleransi jika mendukung politik. Contohnya Gereja Ortodoks Rusia. Agama ini sangat melekat dalam identitas nasional, berdiri sejajar dengan Kremlin dan jarang menantang otoritas. Gereja ini bukan hanya institusi agama, tapi juga mitra politik. Sementara itu, kaum Protestan dianggap sebagai pengaruh Barat. Struktur terdesentralisasi membuat mereka sulit dikendalikan, sehingga negara meminggirkan mereka. Kaum Katolik, berkat koneksi global dan kemerdekaan lama dari Rusia, dipandang dengan curiga. Kaum Yahudi dengan tradisi yang khas dan sejarah panjang ketahanan, dipandang sebagai orang luar permanen yang tidak pernah bisa sepenuhnya dipercaya. Pola ini telah terjadi berabad-abad. Di era Tsar, gereja Ortodoks hampir seperti kementerian pemerintah. Di bawah rezim Soviet,
Agama hampir dihapuskan melalui penganiayaan secara paksa. Di era Vladimir Putin, metodenya lebih halus, tapi prinsipnya sama. Iman hanya diterima jika memperkuat negara. Hal di luar itu akan dihukum, dan ini didukung data modern, bukan sekadar teori. Freedom House mencatat lebih dari 600 kasus pelecehan atau penangkapan dalam setahun, mayoritas menimpa penganut non-ortodoks. Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional menempatkan Rusia pada perhatian tertinggi karena pelanggaran sistematis terhadap Protestan, Katolik, Yahudi, dan minoritas lain. Bagi paroki Katolik bawah tanah, gereja rumah Protestan kecil, dan pusat kebudayaan Yahudi, angka-angka ini adalah kenyataan yang mereka alami. Disinilah kontradiksi semakin tajam. Konstitusi Rusia menjamin kebebasan beragama. Undang-Undang Agama 1997 mengklaim melindungi minoritas. Secara tertulis, setiap komunitas seharusnya bisa beribadah tanpa rasa takut. Tetapi dalam praktiknya, undang-undang yang sama justru dijadikan senjata. Dokumen jadi jebakan, aturan pendaftaran jadi alat pengecualian. Kelompok agama disebut ekstremis, bukan karena kekerasan, tapi karena menolak tunduk. Dari luar, sistem ini terlihat seperti rusak, tetapi kenyataannya sistem ini bekerja persis seperti yang diinginkan. Sistem ini seolah memberi kebebasan, namun hanya agama yang patuh yang dapat bertahan. Sementara Protestan dan Katolik terus tertekan, situasi berbeda terjadi di wilayah Muslim Rusia. Di Dagestan, Chechnya, dan Tatarstan, lembaga Islam tidak hanya bertahan tapi juga berkembang. Pengadilan syariah menyelesaikan perselisihan, madrasah melatih generasi baru, imam dan cendekiawan. Bank Islam mengelola miliaran rubel dengan sistem tanpa bunga dan memakai model keuangan berbasis agama. Pusat kebudayaan dan masjid mewarnai kehidupan sehari-hari, seperti terlihat di Dagestan. Banyak warga lebih memilih pengadilan syariah daripada hukum Moskow. Pengadilan ini tak diakui resmi, tapi keputusan soal pernikahan, warisan, atau sengketa tanah tetap berpengaruh. Mereka diikuti karena dianggap adil dan sesuai tradisi lokal. Di Chechnya, Ramzan Kadyrov bahkan melangkah lebih jauh. Kehidupan publik dipenuhi dengan nilai-nilai Islam, sekolah-sekolah mendorong penggunaan pakaian religius, penjualan alkohol dibatasi. Acara publik biasanya diawali doa, dan ulama sangat berpengaruh. Kremlin menerima pengaturan ini demi menjaga stabilitas dan loyalitas di daerah rawan. Pola ini meluas sampai luar Kaukasus. Akademi Islam di Tartaran dan Bashkortostan didukung pemerintah dan menampung ratusan siswa. Sistem keuangan berbasis prinsip Islam berkembang pesat, menyediakan layanan perbankan sesuai keyakinan dan mendorong ekonomi lokal. Bahkan jauh dari wilayah-wilayah tersebut, di Moskwa, Siberia, dan di kota-kota kecil di seluruh Rusia, masjid-masjid dibangun, toko-toko halal semakin banyak, dan pusat-pusat kebudayaan Islam mulai berkembang. Migran Asia Tengah mendorong pertumbuhan ini, membuat Islam makin terlihat di seluruh negeri. Mengapa negara menekan kelompok doa Protestan kecil, tapi membiarkan pengadilan dan bank Islam beroperasi terbuka? Sebagian alasannya karena sejarah dan demografi. Di Dagestan dan Tatarstan, Islam bukan hal asing. Agama asli ini erat kaitannya dengan identitas, sehingga negara lebih mudah mentoleransi saat membantu menjaga ketertiban. Sebaliknya, umat Protestan dianggap orang luar, terlalu terhubung ke barat, dan terlalu mandiri untuk dikendalikan. Struktur juga berperan. Lembaga Islam sering terpusat dan terhubung dengan badan ulama yang bisa dipantau serta dipengaruhi Kremlin. Mereka mudah diprediksi dan mau bekerja sama dengan otoritas, sedangkan gereja Protestan terdesentralisasi dan berbasis akar rumput. Otonomi mereka membuat mereka tak terduga, sehingga menurut Moskow mereka dianggap berbahaya. Namun, salah jika mengira Muslim di Rusia sepenuhnya bebas. Ruang gerak mereka sangat terbatas. Saat mereka melewati batas yang diterima Kremlin, reaksi langsung muncul. Pada tahun 1990-an desa-desa Salafi di Dagestan mencoba mendeklarasikan kemerdekaan dan memberlakukan hukum syariah secara penuh. Moskow membalas dengan tank dan serangan udara, menghancurkan mereka total. Masjid independen tetap diawasi ketat dan pemimpin agama yang menyimpang berisiko ditangkap. Kebebasan itu nyata tapi rapuh. Bahkan dengan batasan-batasan ini, perbedaannya tetap sangat mencolok. Keluarga Protestan bisa didenda karena berkumpul, paroki Katolik terkendala birokrasi, pusat kebudayaan Yahudi diawasi hingga bungkam. Di Chechnya atau Dagestan,
Sistem hukum dan keuangan Islam berjalan dengan persetujuan diam-diam. Itulah inti ceritanya. Di Rusia, agama dinilai dari manfaatnya untuk negara, bukan keyakinannya. Jika agama itu menstabilkan suatu wilayah atau memperkuat otoritas Kremlin, maka agama itu diizinkan berkembang. Jika agama itu melawan, maka akan dianggap sebagai ancaman. Gereja Ortodoks dijadikan simbol identitas nasional. Islam ditoleransi asal menjaga perdamaian. Penganut Protestan, Katolik, dan Yahudi didorong ke pinggiran dan dicap asing, ekstremis, atau berbahaya. Lanskap keagamaan tampak beragam tapi dikontrol ketat. Rusia tidak sekadar menekan agama, tapi juga membelokkannya, memanipulasinya. Rusia membiarkan beberapa keyakinan berkembang dan membungkam yang lain hingga diam. Pesannya sangat jelas. Di Rusia, agama hanya bisa bertahan jika melayani. Dan bagi jutaan orang beriman yang menolak tunduk, harga dari keyakinan adalah pengawasan, hukuman, atau penghapusan. Terima kasih sudah menonton.